Pemirsa, pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia membuat Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior menjadi pejabat Gubernur sementara BI. Investor dan pasar pun menanti dengan cermat seperti apa arah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia selama masa transisi hingga nanti akhirnya Bank Sentral punya pemimpin baru. Lantas apa yang menjadi tantangan ke depan bagi Gubernur BI yang secara definitif digantikan dan atau menggantikan Peri Warjio? Simak selengkapnya dalam sorotan berita satu berikut ini yang sekaligus juga menjadi informasi terakhir di berita satu sore. Saya Desra Kirana atas seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berita satu bersatu menginspirasi. Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia dan resmi diumumkan Prastyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara pada 27 Juli lalu. Pengunduran diri ini diajukan Peri sebelum masa jabatannya berakhir pada 2028. Pergantian pimpinan ini menjadi perhatian karena berlangsung di tengah kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian dan rupiah yang berada di bawah tekanan. Tanpa pejabat definitif, Bank Indonesia tetap menjalankan fungsinya di bawah arahan Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang ditunjuk sebagai pejabat Gubernur sementara BI. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Destri akan memimpin Bank Indonesia hingga gubernur definitif ditetapkan. Selama menjabat gubernur sementara, ia tetap harus memastikan berjalannya operasional Bank Sentral seperti biasa, termasuk tugas untuk menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, pengunduran diri Peri Warjio langsung memicu ketidakpastian jangka pendek di pasar keuangan. Dalam waktu singkat, nilai tukar mata uang Garuda langsung menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG juga turut terkoreksi tipis sesaat setelah pengumuman pengunduran diri Peri. Pasar juga sempat menaikkan premi risiko, meminta komitmen kuat terkait stabilitas nilai tukar rupiah di tengah transisi kepemimpinan di tubuh Bank Indonesia. Selama 8 tahun terakhir, Bank Indonesia dipimpin oleh Peri Warjio. Pada periode 2018 hingga 2026, Peri banyak menghasilkan berbagai kebijakan. Apa saja kebijakan yang dihasilkan selama Peri memimpin? Mari kita bedah satu persatu. Bank Indonesia mencatat setidaknya ada 8 pencapaian Peri Warjio selama ia menjabat. Di antaranya adalah perbaikan ekonomi pada saat masa pandemi, di mana kondisi ekonomi Indonesia sempat kontraksi pada tahun 2020 dan berangsur membaik pada tahun 2022, di mana capaian ekonomi menjadi positif lebih dari 5%. Peri juga berhasil menjinakkan inflasi pada saat itu dengan sejumlah kebijakan moneter yang ia ambil. Kondisi ekonomi Indonesia yang carut-marut pada masanya mulai dari kenaikan harga komoditas, energi, inflasi global, hingga penguatan dolar Amerika Serikat.
Capaian berikutnya, stabilitas rupiah terjaga melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya adalah penguatan mata uang lokal atau LCT dengan sejumlah negara. Selain itu ada pula kebijakan likuiditas makroprudensial di mana Bank Indonesia menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mendukung terus UMKM dan juga keuangan perekonomian syariah. Capaian lainnya yang mendapat apresiasi besar dari masyarakat adalah sistem pembayaran digital, yaitu KRIS, di mana KRIS membantu pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi. Dan saat ini KRIS sudah diadopsi di berbagai negara karena kemudahan dan kecanggihan yang dimiliki. Selain KRIS, pada masa jabatan Peri Warjio, BI meluncurkan berbagai terobosan lainnya. Di antaranya adalah BIFAS yang memungkinkan kita bertransaksi antar bank dengan biaya Rp2.500 saja. Kita bisa melakukan transaksi secara real time dengan biaya terjangkau. Di sisi lain, Peri juga menyediakan wadah bagi talenta digital nasional untuk mengembangkan kerangka blueprint BSPI 2030 sebagai fondasi pembayaran sistem digital. Tak hanya penguatan rupiah, Peri juga menjadikan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dengan menjaga kualitas, ketersediaan, keamanan, hingga distribusi ke wilayah 3T. Karena itu, Peri juga mendapatkan penghargaan Best New Banknote Series 2023 untuk rupiah tahun emisi 2022. Secara tata kelola dan kredibilitas, Bank Indonesia juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan tahunannya dan sejumlah pengakuan lainnya. Menurut Peri, bauran sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang menjadi pertanyaan, akan dibawa kemana kebijakan moneter Bank Indonesia di bawah nahkoda baru pengganti Peri Warjio? Kekhawatiran akan berkurangnya independensi Bank Indonesia mencuat usai mundurnya Peri Warjio dari kursi Gubernur BI sebelum masa jabatannya habis. Apalagi muncul isu Bank Indonesia akan masuk dalam struktur Kementerian Keuangan. Menanggapi isu itu, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan menegaskan justru ia baru mendengar isu itu dan terlalu dini untuk berasumsi. Benar Pak, BI akan masuk ke kementerian Pak. Apakah cuma diberikan Katanya BI akan masuk ke kementerian Pak. Yang bilang siapa? Ada isu-isunya, gosip Pak. Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi terlalu dini kalau kita Kemungkinan besar nggak berarti Pak? Jadi gini, ketika keadaan seperti ini kurang baik merubah sistem yang ada. Yang penting adalah perbaikin kemudiannya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis gitu. Itu yang dikejar mungkin. Kalau itu nanti yang itu saya belum dengar malah. Anda dapat bicara dari mana? Ada Pak bocorannya. Perekonomian Indonesia kini memang memasuki era transisi pasca mundurnya Peri Warjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap menjalankan perannya untuk mengantisipasi berbagai faktor yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan meneruskan upaya pengendalian inflasi. Upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat juga diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah seperti stimulus diskon transportasi pada masa liburan sekolah dan bantuan pangan. Kedepan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1%, ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Selain itu, sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID dengan memperkuat implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera turut menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya.
Selain itu, ada sejumlah bauran kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menjaga perputaran roda ekonomi Indonesia ke depan. Tak hanya untuk menjaga stabilitas rupiah, ini dilakukan sekaligus untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Walaupun secara aturan sudah ada pejabat gubernur sementara yang dapat mengambil keputusan secara kolektif kolegial, Bank Sentral tetap butuh sosok gubernur definitif. Namun, nampaknya masih butuh beberapa waktu ke depan, hingga akhirnya Bank Indonesia punya pemimpin baru yang bersifat tetap. Secara sederhana, calon gubernur Bank Indonesia diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk selanjutnya menjalankan mekanisme check and balances, termasuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 11 DPR. Hasil uji inilah yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui atau menolak calon yang diajukan Presiden. Lalu, apakah Desri masuk dalam radar Presiden untuk menjadi gubernur baru BI? Saat menghadiri acara akad pasal KPR bersubsidi di Batang, Jawa Tengah, Prabowo sempat melemparkan sinyal bahwa Desri mungkin saja melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Menteri Perumahan salah tadi, bukan ini Ibu Desri adalah sekarang adalah pejabat gubernur sementara, PGS ya singkatannya ya, pejabat gubernur. Jadi pejabat. Kayaknya gimana? Oke. Terserah DPR nanti ya, kira-kira. Prastio Hadi, Menteri Sekretaris Negara pada Jumat 7 Agustus tak menampik Desri memang dibahas sebagai salah satu calon gubernur BI. Belum ada pengajuan. Kalau posisi hari ini kan beliau adalah pejabat gubernur sementara yang memang itu diatur mekanismenya di Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, kalau apakah Ibu Desri salah satu yang diajukan ini kan belum ada pengajuan itu. Bahwa apakah kalau pertanyaannya apakah Ibu Desri salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara. Tak hanya Desri, sejumlah nama juga masuk dalam bursa calon gubernur BI dan berikut profil-profilnya. Pergantian kepemimpinan di tubuh Bank Indonesia bukan hanya soal administratif. Transisi ini menjadi momentum untuk menilai apakah arah kebijakan moneter, komunikasi Bank Sentral, hingga independensi Bank Indonesia akan tetap terjaga. Aseharis Hardian, Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia menyebut, Gubernur baru Bank Indonesia akan menghadapi tantangan seiring dengan tambahan mandat hasil revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang itu membuat Bank Indonesia kini tak sekadar menjaga stabilitas moneter. Tetapi harus kita cermati dengan revisi Undang-Undang P2SK yang baru itu kan menambah 2 mandat dari BI gitu. Yang awalnya menjaga stabilitas moneternya, sekarang sudah ada juga untuk impact terhadap ekonomi realnya. Jadi itu yang harus kita cermati. Jadi impactnya nanti adalah kita juga di pekan lalu itu kan BI menahan suku bunga gitu. Tapi kalau impact jangka pendeknya itu akan masih sama dengan kebijakan yang pekan lalu. Tetapi kedepannya adalah gubernur yang baru apakah bisa menavigate antara 2 mandat ini, Mas. Ujian telah dimulai. Dunia usaha dan investor kini menanti dengan cermat. Mampukah gubernur baru BI yang terpilih nantinya mengemudikan kapal moneter Indonesia melewati ombak tinggi ketidakpastian global tanpa harus mengorbankan independensi dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi domestik? Tim Liputan, Berita 1.